Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu muter di sekitar satu orang doang? Mood kamu naik turun tergantung dia. Kalau dia bahagia, kamu ikut bahagia. Kalau dia dingin, kamu langsung overthinking. Kalau dia hilang sebentar, kamu ngerasa dunia runtuh. Dan yang bikin aneh, kamu sadar ini capek. Tapi kamu tetap bertahan, tetap ngejar, tetap ngasih segalanya. Kalau kamu pernah ngerasain ini, mungkin kamu lagi ada di hubungan yang namanya codependency. Tenang, ini bukan label buat ngejudge kamu. Ini bukan buat nyalahin kamu. Ini buat ngebantu kamu paham kenapa kamu bisa kejebak di pola hubungan yang bikin kamu lupa sama diri sendiri. Codependency itu kondisi ketika kamu terlalu bergantung secara emosional sama orang lain. Biasanya pasangan, tapi bisa juga ke sahabat, keluarga, atau bahkan orang yang toksik. Di hubungan ini, kamu ngerasa nilai diri kamu ditentukan dari seberapa dibutuhkan kamu sama orang lain. Singkatnya, kebahagiaan kamu adalah reaksi orang lain ke kamu. Kalau dia perhatian, kamu ngerasa berharga. Kalau dia cuek, kamu ngerasa nggak layak dicintai. Pelan-pelan, kamu mulai hidup buat nyenengin dia. Bukan lagi buat nyenengin diri kamu sendiri. Awalnya kelihatan romantis, kamu perhatian, kamu peduli, kamu rela berkorban. Tapi di dalamnya ada pola yang nggak sehat. Kamu mulai takut ditinggal. Kamu takut bikin dia kecewa. Kamu takut bilang enggak walaupun kamu capek. Kamu takut jujur soal perasaan kamu. Kamu jadi people pleaser. Kamu jadi overthinking. Kamu jadi lupa. Sebenarnya, kamu juga manusia yang punya batas. Banyak orang yang hidup dengan kodependensi, bahkan nggak sadar kalau mereka lagi terjebak. Karena dari kecil, mereka mungkin terbiasa jadi penyelamat. Terbiasa jadi anak baik. Terbiasa mikirin perasaan orang lain dulu, baru mikirin diri sendiri. Kadang ini terbentuk karena pola di keluarga. Misalnya, tumbuh di lingkungan yang penuh konflik. Atau harus jadi penenang di rumah. Atau ngerasa cinta itu harus diperjuangkan terus, bukan sesuatu yang aman. Tanpa sadar, pola itu kebawa sampai dewasa. Kamu jadi tertarik sama orang yang butuh diselamatkan, atau sama orang yang dingin secara emosional, karena ada rasa familiar di situ. Rasa capek, rasa ngejar, rasa pengen diakui. Dan kamu pikir, kalau aku cukup baik, cukup sabar, cukup ngertiin dia pasti berubah. Padahal, hubungan sehat itu bukan tentang menyelamatkan satu sama lain. Hubungan sehat itu tentang dua orang yang sama-sama utuh. Bukan satu orang yang terus ngasih dan satu orang yang terus nerima. Kalau kamu lagi di hubungan kodependen, biasanya tandanya gini. Pertama, kamu susah banget bilang enggak. Walaupun kamu capek. Walaupun kamu enggak nyaman. Kamu takut dianggap egois. Kedua, kamu ngerasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Kalau dia sedih, kamu ngerasa itu salah kamu. Kalau dia marah, kamu ngerasa kamu kurang ngertiin. Padahal, emosi dia adalah tanggung jawab dia sendiri. Ketiga, kamu sering ngorbanin kebutuhan kamu. Kamu rela, nggak tidur demi dengerin curhat dia. Kamu batalin rencana kamu demi dia. Kamu menekan perasaan kamu sendiri demi jaga suasana. Keempat, kamu ngerasa kosong kalau nggak dibutuhkan. Saat dia mulai mandiri, kamu malah ngerasa nggak kepake. Seolah-olah nilai kamu cuman ada kalau kamu berguna buat orang lain. Kelima, kamu takut sendirian. Bukan karena kamu suka dia, tapi karena kamu takut kehilangan peran kamu di hidup dia. Kalau kamu relate sama 1 atau 2 poin aja, bukan berarti kamu langsung kodependen. Tapi kalau kamu ngerasa hampir semuanya kena, mungkin ini saatnya kamu berhenti sebentar dan refleksi. Kodependensi bukan berarti kamu lemah. Justru seringnya, orang yang kodependen itu orang yang empatinya tinggi. Orang yang peduli. Orang yang mau berjuang. Masalahnya, empati tanpa batas bisa berubah jadi pengorbanan diri. Peduli tanpa batas bisa berubah jadi kehilangan identitas.
berjuang tanpa batas bisa berubah. Jadi, nyakitin diri sendiri. Terus, gimana caranya keluar dari pola ini? Pertama, sadari bahwa perasaan kamu itu valid. Capek kamu valid. Kecewa kamu valid. Butuh kamu valid. Kamu nggak egois cuman karena kamu pengen didengerin. Kamu nggak jahat cuman karena kamu pengen punya batas. Kedua, belajar bikin batas yang sehat. Batas itu bukan tembok. Batas itu pagar. Masih bisa deket. Tapi kamu tahu sampai mana kamu boleh dilangkahi. Contohnya, kamu boleh dengerin curhat dia. Tapi kamu juga boleh berhenti kalau kamu lagi capek. Kamu boleh peduli, tapi kamu nggak harus jadi penyelamat. Ketiga, mulai kenal diri kamu sendiri. Apa yang kamu suka? Apa yang bikin kamu bahagia? Apa yang bikin kamu ngerasa hidup? Jangan sampai hidup kamu cuma tentang satu orang. Kamu punya mimpi. Kamu punya hobi. Kamu punya dunia sendiri. Keempat, ubah cara kamu ngelihat cinta. Cinta itu bukan tentang saling bergantung. Cinta itu tentang saling berdampingan. Dua orang yang bisa berdiri sendiri, tapi memilih jalan bareng. Kelima, kalau kamu ngerasa susah banget lepas dari pola ini, nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Ngobrol sama psikolog atau konselor itu bukan tanda kamu rusak. Itu tanda kamu peduli sama kesehatan mental kamu. Banyak figur publik juga mulai terbuka soal pentingnya self-worth dan batasan dalam hubungan. Misalnya Brené Brown yang sering ngomong soal kerentanan, batasan, dan harga diri. Atau Esther Perel yang banyak ngebahas dinamika hubungan modern dan ketergantungan emosional. Intinya gini, kamu nggak diciptakan buat jadi obat luka orang lain. Kamu nggak diciptakan buat terus-terusan nyelamatin orang yang nggak mau berubah. Kamu nggak diciptakan buat kehilangan diri sendiri demi cinta. Cinta yang sehat itu bikin kamu berkembang, bukan mengecil. Bikin kamu lebih hidup, bukan lebih capek. Bikin kamu merasa aman jadi diri sendiri, bukan takut kehilangan kalau kamu jujur. Kalau sekarang kamu lagi di hubungan yang bikin kamu ngerasa lelah secara emosional, coba tanya ke diri kamu sendiri. Aku bahagia di sini atau aku cuma takut sendirian? Aku dicintai atau aku cuma dibutuhkan? Aku berkembang atau aku cuma bertahan? Kadang, kita bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut berubah. Takut sendirian, takut kehilangan peran, takut mulai dari nol. Tapi percaya deh, lebih baik belajar berdiri sendiri sekarang, daripada terus-terusan patah pelan-pelan di hubungan yang salah. Kalau kamu lagi di fase ini, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga lagi belajar melepaskan pola lama, belajar mencintai diri sendiri, belajar bilang enggak tanpa rasa bersalah, belajar memilih diri sendiri tanpa harus ninggalin empati. Ingat satu hal ini baik-baik, kamu boleh mencintai orang lain, tapi jangan sampai kamu berhenti mencintai diri kamu sendiri. Kalau video ini kena di kamu, boleh share ke teman kamu yang mungkin lagi butuh dengerin hal ini. Dan kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Bagian mana yang paling relate sama hidup kamu sekarang? Kita belajar bareng pelan-pelan, tanpa menghakimi diri sendiri.